Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para jamaah Masjid Darul Hijrah, Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya, para mahasiswa Stay Ali, baik yang hadir di masjid maupun yang mengikuti secara live, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini dan juga pekan-pekan berikutnya kita akan belajar kitab, yaitu Kitabul Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Kitab 40 hadis yang menjelaskan tentang tauhid, tentang hak-hak Rabb semesta alam. Jadi kita akan membahas hadis-hadis penting, yang mana hadis-hadis ini menjadi pondasi dalam masalah tauhid. Antum sebagian mahasiswa sudah pegang, alhamdulillah, dan yang belum pegang, semoga kedepannya bisa memiliki kitab ini. Dan insya Allah bisa PDF juga ada. Kitab ini dikarang oleh Syekh Anis bin Nasir Al-Mus'abi hafizahullahu ta'ala. Jadi para ulama banyak membuat kitab tentang hadis Al-Arba'in. 40 hadis. Ada yang 40 hadis dalam masalah akhlak, ada yang 40 hadis dalam masalah manhaj, ada yang 40 hadis dalam masalah tarbiyah pendidikan, ada yang 40 hadis tentang masalah ini, ada yang menjelaskan 40 hadis tentang masalah itu. Nah, sekarang yang di hadapan kita ini adalah yakni Kitabul Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. 40 hadis khusus tentang tauhid. Jadi hadis-hadis yang kita pelajari ini adalah hadis yang merupakan umdah yang dipakai oleh para ulama dalam kitab-kitab tauhid, yaitu hadis-hadisnya dikumpulkan dalam kitab yang akan kita bahas ini. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membahas al-hadis al-awwal, hadis yang pertama, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal yang terkenal itu. Saya baca dulu, silakan disimak baik-baik. Setelah kita baca hadisnya, nanti kita akan keluarkan pelajaran-pelajaran penting yang terkandung dalam hadis yang akan kita pelajari ini. Taib. Qala al-muallif hafidhahullah, al-hadisul awal, al-hadis al-awwal, hadis yang pertama. An Mu'adz ibni Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dari Mu'adz bin Jabal, semoga Allah meridhai beliau. Qala, Mu'adz berkata, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himarin yuqalu lahu Ufairun. Kata Mu'adz, aku pernah dibonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Jadi ada keledai, Rasulullah menunggangi keledainya, si Mu'adz bin Jabal ini dibonceng Nabi. Yuqalu lahu Ufair. Keledainya Nabi ini diberi nama Ufair. Ya. Jadi dikasih nama keledainya. Namanya apa tadi? Ufair. Faqala, maka di atas himar atau keledai tersebut
Rasulullah mengajari Mu'ad. Dan Rasulullah berkata, "Ya Mu'ad, hal tadri haqqallahi ala ibadihi?" Wahai Mu'ad, tahukah engkau apa itu hak Allah atas hamba? Apa hak Allah yang wajib ditunaikan oleh seorang hamba? Wa ma haqqul ibad 'ala Allah? Dan apa haknya hamba atas Allah? Qultu, Mu'ad menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Artinya enggak jawab, tidak mengira-ngira, tapi mengembalikan. Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Qal, maka Rasul menjelaskan, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bi syai'a. Hak Allah atas hamba yang wajib ditunaikan hamba adalah hamba-hamba itu wajib menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah. Itu adalah hak Allah atas hamba. Wa haqqal ibadi 'ala Allahi alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Dan hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab hamba selama hamba itu tidak pernah menyekutukan Allah. Itu Allah berjanji akan memberi hak kepada hamba selama hamba tidak melakukan kesyirikan, pasti Allah tidak akan mengadabnya. Fakultu, kata Mu'ad, maka aku berkata, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh enggak aku ceritakan kabar ini kepada orang-orang? Saya mau tanya, kenapa Mu'ad mengatakan, boleh enggak saya sampaikan kabar gembira ini ke orang-orang? Mana sisi kabar gembiranya? Sisi kabar gembiranya adalah jaminan bahwa selama hamba itu tidak melakukan apa? Kesyirikan, pasti akan ditolong oleh Allah, tidak diadab Allah, dimasukkan ke surga. Itu kan menggembirakan. Nah, saking semangatnya Mu'ad nih mendengarkan ilmu baru dari Rasulullah, maka Mu'ad berkata ke Rasul, ya Rasul, apakah boleh aku sampaikan ilmu ini, kabar gembira ini kepada manusia? Kata Rasulullah, la tubasyirhum. Jangan kau sampaikan kabar gembira ini ke orang-orang. Fayattakilu, nanti mereka jagakno, kata orang Jawa. Bersandar. Akhirnya takut disalahpahami. Oh ya sudah, yang penting bertauhid, zina gak apa-apa, judi gak apa-apa. Akhirnya kalau gak paham kan gitu. Makanya Rasulullah khawatir ini disalahpahami. Maka kata Nabi, umatnya belum siap. La tubasyirum, jangan dulu. Fayattakilu, nanti mereka bersandar. Jagakno, kata orang Jawa. Ngerti ya jagakno ya? Hah? Paham Mas, jagakno itu apa? Nah, wong Malang yang ngerti ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Nah, ini hadisnya. Sekarang pelajaran-pelajaran penting yang bisa dipetik dari hadis ini. Siapkan penanya ya, dan ditulis pelajaran penting dari hadis yang pertama ini, enggak ada di kitab, harus ditulis. Ma yustafadu min hadzal hadis al-azim, di antara poin-poin yang bisa dipetik pelajarannya dari hadis ini, yang pertama, fadlu Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal. Mana sisi keutamaannya? Dari hadis ini satu, hadis ini menunjukkan kedekatan Rasul dengan siapa? Mu'ad. Enggak semua loh orang dibonceng Nabi itu. Enggak mungkin toh kita enggak nyaman sesama seseorang kemudian kita berkendara bareng, kan enggak mungkin. Itu menunjukkan Rasulullah merasa nyaman sama Mu'ad. Ini masih keutamaan masih pelajaran pertama. Keutamaan siapa? Mu'ad bin Jabal. Itu dekat sama Nabi. Tidak cukup dekat. Bahkan diajari ilmu khusus, yang ilmu khusus ini tidak diajarkan Nabi ke yang lain. Betul apa enggak?
Tadi kan ditanyai Nabi, diajari Nabi. Setelah itu kata Mu'ad, bolehkah aku sampaikan ke orang lain? Jangan. Ini dalil bahwa Rasulullah mengkhususkan ilmu ini untuk siapa? Untuk Mu'ad. Gak mungkin kalau gak orang hebat diberi kekhususan Nabi seperti ini. Dan Mu'ad juga termasuk ulamanya sahabat. Mu'ad ini dulu pernah menjadi da'inya Rasulullah. Mu'ad bin Jabal ini pernah diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, pernah diutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Yaman. Dalam hadis yang terkenal, ya Mu'ad, innaka sata'ti qaum ahli kitab. Hei Mu'ad, kamu akan datang ke negeri Yaman, negerinya ahli kitab. Falyakun awal matad'uhum ilaihi syahadatu alla ilaha illallah. Pertama kali yang kamu dakwakan kepada mereka, wahai Mu'ad, yaitu syahadatu alla ilaha illallah. Lah, di sini Rasulullah memilih Mu'ad, tidak memilih yang lain. Ini semuanya menunjukkan keutamaan siapa tadi? Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Oke, itu pelajaran yang pertama. Kalau kita berbicara Mu'ad banyak ceritanya ya, tapi kita kan nggak sedang berbicara Mu'ad secara khusus. Yang penting hadis ini menunjukkan keutamaan siapa tadi? Mu'ad bin Jabal. Diajak berkendaraan bareng. Diajari ilmu khusus. Pernah menjadi dutanya Rasulullah untuk menjadi da'i ke negeri Yaman. Ini semuanya menunjukkan keutamaan sahabat Nabi Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Dan Mu'ad bin Jabal punya julukan. Apa julukannya? Man ya'rif? Yang tahu dapat hadiah. La ta'rif ahad minkum? Naam. Ismukum Taufik Danu atau Danu Taufik? Yang mana? Danu ya? Sahih. Jadi Mu'ad bin Jabal itu dapat gelar a'lamun nas au a'rafun nas bil halali wal haram. Orang yang paling paham tentang halal dan haram. Itu Mu'ad bin Jabal. Orang yang paling paham hal-hal. Makanya gak heran diutus Nabi, soalnya orangnya cerdas, pinter. Oke, itu yang pertama ya. Kembali ke hadis. Pelajaran yang nomor dua. Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Rasulullah. Tawadhu Rasulullah ini, coba bayangkan, kepala negara, kepala agama, Nabi mau berkendara bareng, sudah naik keledai kan nggak besar kan? Naik keledai bareng sama siapa tadi? Mu'ad. Orang zaman sekarang ini ada tokoh besar diberi mobil khusus, kalau mobilnya itu agak jelek dikit merasa terhina. Betul apa enggak? Bahkan nggak mau duduk bareng sama sopirnya. Kan gitu kan? Tapi ini Rasulullah bareng loh sama sahabat. Tidak takut harga dirinya turun, enggak. Itu menunjukkan tawaduknya Nabi. Mau berboncengan dengan sahabat. Tidak ingin dieluk-elukkan secara khusus, enggak mau. Bahkan dalam perang pun Nabi pernah bergiliran ya satu kuda atau satu unta dengan beberapa orang. Zaman dulu kan gitu, misalnya pasukannya sekian ribu, itu untanya bukan sekian ribu. Jadi gantian, satu unta kadang-kadang apa? 3 orang, sekarang Anda dari sekian sampai sekian, nanti ganti yang satunya naik. Gitu. Dulu itu kayak gitu, dan Rasulullah pun melakukan itu. Coba itu di negara lain, di Persia, coba itu di Romawi, ada kereta khusus. Betul apa enggak? Dia sih ada tukang kipas-kipas gini. Enggak, Rasulullah enggak. Itu dalil tentang pelajaran nomor 2. Apa? Tawadhu'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketawaduan Rasulullah. Pelajaran nomor 3 yang bisa dipetik dari hadis ini, jawazul irdaf ala dabati idza kanat tutiqu dzalik. Bolehnya membonceng atau berboncengan di atas hewan tunggangan. Idza kanat tutiqu dzalik, jika si hewan tersebut atau daba tersebut mampu.
Karena taklifu ma la yutok la yajuz. Membebani sesuatu di luar kemampuannya itu tidak boleh. Tapi kalau mampu maka nggak apa-apa. Karena Nabi melakukan itu. Nabi berboncengan dengan siapa tadi? Mu'ad. Ini dalil bolehnya berboncengan di atas hewan kendaraan jika hewan itu mampu. Kalau nggak mampu nggak boleh. Ya. Mampu nggak boleh. Terus pelajaran nomor Ar-Rabi'. Ya. Al-fa'idah ar-rabi'ah jawazu tasmiyatil hayawan. Bolehnya menamai hewan. Karena Nabi menamai hewan-hewannya. Bolehnya menamai hewan. Atau bahkan Nabi melakukan itu. Nabi punya himar. Namanya apa tadi di hadis ini? Ufair. Nabi punya unta. Namanya apa? Untanya Nabi namanya apa? Qaswa. Ya kan? Qaswa. Nabi punya bihol. Bihol itu kawin silang antara kuda dengan keledai. Antum nanti kalau lihat internet, ketik bihol. Nanti akan muncul hewan bukan keledai, bukan kuda. Mereka kawin di KUA terus punya anak namanya. Ya, kuda sama keledai ini kawin punya anak namanya bihol. Bihol itu hewan ya tidak mirip keledai, mirip kuda tengah-tengah. Itu namanya apa? Bihol. Dan Rasulullah punya itu. Dikasih namanya apa? Sering saya sampaikan ini. Dul. Beliau tahu loh. Namanya apa? Dul. Rasulullah SAW pernah ngirim surat ke Raja Muqawqis, Raja Mesir Kristen. Masuk Islamlah kamu akan selamat, kerajaanmu tetap menjadi milikmu, gitulah intinya. Maka Raja Muqawqis ini memperlakukan suratnya Nabi dengan baik. Dan berbicara kepada Hatib Ibnu Abi Balta'a selaku delegasinya Nabi. Raja ini mengatakan, wahai Hatib, aku tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang. Tapi yang kami yakini itu datangnya dari Bani Israel. Bukan dari kalian orang Arab. Paham? Tapi dimuliakan suratnya Nabi. Nabi dikasih hadiah. Dikasih hadiah sama siapa? Raja tadi. Di antara hadiah adalah Maria Al-Qibtiyah. Perempuan itu loh. Perempuan Mesir. Nah itu nanti jadi wanitanya Rasulullah. Terus dikasih lagi wanita lain, kalau nggak salah namanya Sirin kalau nggak salah, dikasihkan sahabat. Terus Rasulullah dikasih dul. Nah dul itu tadi, bigholnya Rasulullah SAW. Dibawa Rasulullah kemana-mana. Dan bigholnya Rasul ini yang bernama dul umurnya panjang. Sudah sering saya sampaikan di tempat ini. Rasulullah wafat, dul masih hidup. Rasulullah wafat, pemerintahan dipegang Abu Bakar sampai Abu Bakar wafat, dul masih hidup. Sampai Abu Bakar wafat diganti Umar lumayan panjang. Sampai Umar wafat, dul masih sehat walafiat. Umar diganti siapa? Utsman. Utsman panjang kepemimpinannya. Sampai Utsman gugur wafat, dul masih seger waras. Diganti Ali bin Abi Thalib. Sampai Ali wafat, dul masih hidup. Diganti Al-Hasan. Sampai Al-Hasan lengser, dul masih hidup. Dan baru di zamannya Khalifah Muawiyah, dul wafat rahimahullah. Panjang umurnya dul ini. Nah itu pelajaran nomor berapa itu? Termasuk itu juga Khalid bin Walid juga punya kuda, dikasih nama. Para sahabat dulu seperti itu. Punya hewan dikasih nama. Ya, oke. Itu nomor berapa? 4. Nomor 5, pelajaran nomor 5. Silakan harus ditulis, mahasiswa wajib nulis ini ya. Nomor 5, at-ta'lim bitoriqati as-su'al wal jawab. Di antara metode pembelajaran Nabi adalah at-ta'lim bitoriqati as-su'ali wal jawab. Rasulullah itu kalau ngajari itu biasanya pakai metode tanya jawab. Kan Rasulullah kan bisa saja ngomong begini, perhatikan. Rasulullah bisa saja ngomong langsung sama siapa tadi?
Mu'ad, hei Mu'ad, haknya Allah atas hamba, hamba wajib nyembah Allah. Dan haknya hamba atas Allah, Allah tidak mengadab orang yang tidak menyekutukan Allah. Kan bisa saja Rasul langsung ngajari seperti itu. Betul apa tidak? Tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah pakai metode pertanyaan. Hei Mu'ad, kamu tahu nggak apa itu hak Allah atas hamba? Dan kamu tahu nggak hak hamba atas Allah? Mengapa Nabi menyampaikan ilmu ini dengan cara bertanya jawab? Begini, perhatikan. Orang itu kalau diberi ilmu langsung, kadang belum connect otaknya itu. Karena lagi mikirkan apa, dikasih ilmu, belum nyambung. Lah untuk mengkonekkan itu, perlu dikasih, Mu'ad, tahu nggak kamu? Dia kan mikir akhirnya. Iya apa ya jawabannya? Lah orang kalau mikir jawaban, berarti siap diberi ilmu. Jelas apa enggak? Saya punya mahasiswa di sini masuk kelas, langsung, kamu saya tanya, kamu, langsung saya ajari, begini. Dengan, sekarang ayo saya tanya, siapa yang bisa? Belum saya sampaikan pertanyaannya, baru saya ngomong, saya mau kasih saya pertanyaan nih, siapa yang bisa? Baru ngomong gitu aja, mesti langsung terpusat pikiran mereka untuk mendengarkan apa pertanyaannya, kan gitu kan? Maka itu salah satu metode pengajaran Rasulullah SAW supaya pertanyaan itu melekat di kepalanya sahabat, dan kalau pertanyaan sudah melekat berarti siap diberi ilmu. Termasuk Rasulullah berkata, siapakah di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang bangkrut? Manil muflis. Tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Singkatnya ini, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang bangkrut itu? Ada yang menjawab, ya Rasulullah, orang bangkrut adalah yang gak punya dinar, gak punya dirham. Ya Rasulullah, orang bangkrut adalah yang begini. Ketika mereka sudah mencari-cari jawaban, berarti mereka siap diberi ilmu. Baru disampaikan Nabi, orang muflis adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa harta yang banyak, kan gitu kan? Bawa harta banyak, membawa pahala amal yang banyak, tapi dia mendolimi ini, memukul ini, akhirnya habis hartanya, amal solehnya. Sehingga dengan pertanyaan itu, para sahabat memusatkan pikirannya, ada taswiq, ada rindu untuk mendengarkan jawaban. Nah itulah metode pengajaran Rasulullah SAW. Nomor 5 itu ya. Yang nomor 6, anna man su'ila amma lam ya'lam yambahi an yaqul Allahu a'lam. Ana ukarrir, uktubu, anna man su'ila amma lam ya'lam yambahi an yaqul Allahu a'lam. Seseorang kalau ditanya dan gak bisa jawab, maka hendaklah dia menjawab Allahu a'lam, aku gak tahu. Allahu a'lam, hanyalah Allah yang tahu. Loh, padahal ini Mu'ad ini orangnya cerdas, pinter. Tapi ketika ditanya Rasul dan gak tahu jawabannya, gak ngarang-ngarang beliau. Allahu wa Rasul, Allah lan panjenengan sing luwe ngerti jawabannya ya Rasulullah. Itu menunjukkan bahwa dalam agama itu ojo ngawur nek jawab nek gak ngerti iku, ngono lho. Mu'ad saja kelasnya sahabat yang cerdas, gak tahu, gak ngarang karepe dhewe. Beliau Allahu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam. Nah, jadi kalau kita ditanya dalam masalah agama dan kita nggak tahu, ya kita jawab Allahu a'lam. Bahkan Rasulullah sendiri pernah didatangi Jibril kan? Masih ingat kan? Ya Muhammad, ya mata sa'ah. Kan gitu kan? Muhammad, kapan hari kiamat? Jawabnya Nabi gimana? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Ya, itu menunjukkan Rasulullah enggak ngomong sama Jibril. Jibril ngomong awakmu takon iku aja sing repot-repot. Tahu kan gak enak ini di depan para sahabat. Masa aku ditanya enggak tahu jawabannya. Lain kali kalau mau ngasih pertanyaan kita harus jabrian dulu. Kan enggak gitu Rasulullah kan? Itu dalil bahwa Rasulullah ngajari kita. Itu Rasul loh padahal. Rasulullah loh padahal. Manusia yang paling cerdas di muka bumi. Ketika ditanya nggak bisa jawab, nggak bisa. Apalagi selain Rasulullah. Maka kalau kita diberi pertanyaan nggak bisa jawab, maka jawablah Allahu a'lam atau wa Rasulullah. Nah sekarang ada permasalahan. Boleh nggak kita di zaman ini ketika Rasulullah sudah wafat, Rasul sudah wafat, Sallallahu Alaihi Wasallam,
Kemudian di zaman ini kita ditanya seseorang dan kita nggak tahu jawabannya, terus kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh nggak kalau zaman sekarang? Tadi kan zamannya Rasul, Mu'ad ditanya tentang hak Allah dan hak hamba. Mu'ad mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah masih hidup. Bisa dipahami? Nah sekarang ini Rasulullah sudah wafat. Terus antum ditanya, mas ini gimana hukumnya mas? Atau Ustadz ini gimana, besok ini bagaimana? Ditanya lah intinya. Terus kita jawab, Rasulullah sudah wafat. Terus kita jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Padahal Rasul sudah wafat. Pertanyaannya boleh nggak? Ataukah cukup Allahu a'lam? Gimana? Tergambar pertanyaannya? Gimana? Allahu a'lam saja. Nggak pakai wa rasuluhu gitu. Nah, yang lain? Iya, apa tafsilnya? Al-jawab fihi tafsil. Dijelaskan oleh masyayikh. Apakah di zaman sekarang ketika Rasulullah sudah wafat, apakah boleh kita mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu padahal Rasul sudah wafat? Jawabannya terperinci. Jika itu dalam perkara-perkara syariah, perkara syariat, perkara-perkara yang berkaitan tentang syariat, maka jawabannya boleh. Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh. Saya kasih contoh. Ada ustadz ditanya, Ustadz Fadilan ditanya, Ustadz bagaimana hukum menggerak-gerakkan jari? Kok saya lihat tuh ada orang yang gerak-gerakkan begini, ada yang begini-begini. Itu bagaimana Ustadz? Menggerakkan jari itu boleh apa enggak? Terus misalnya saya nggak tahu jawabannya. Saya belum belajar itu misalnya. Terus saya jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Boleh apa enggak? Jawabannya boleh, karena Rasulullah tahu jawabannya. Ini kan perkara syariat. Bahkan sebelum manusia umatnya tahu, Rasulullah sudah tahu duluan. Wong yang membuat syariat ini Allah melalui siapa? Rasul. Ustaz, bagaimana hukum bersedekap setelah ruku'? Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, itu sedekap apa irsal? Kalau kita jawab Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Boleh apa enggak? Boleh, karena ini dalam perkara apa tadi? Syariat. Tapi dalam perkara-perkara mughayyabat atau apa-apa yang terjadi yang enggak ada kaitannya tentang masalah syariat, enggak boleh. Seperti Ustaz, besok ini hujan apa enggak Ustaz? Allahu wa rasuluhu a'lam. Ya enggak boleh. Karena Rasulullah enggak tahu. Rasul sudah wafat. Cukup apa jawabannya? Allahu a'lam. Ustaz, besok jadi berangkat enggak? Kalau lihat kondisinya kayak gini Mas, ya wallahu a'lam. Titik. Enggak usah apa? Wa rasuluhu. Nah gitu ya. Itu pelajaran nomor 6. Pelajaran nomor 7. Nah, betul, nomor 7 ya. Ma'rifatu haqqillah 'alal ibad wa haqqil ibad 'alallah. Nah, dari hadis ini kita tahu apa itu hak Allah atas hamba dan apa itu hak hamba atas Allah. Bahwa haknya Allah adalah tauhid. Dan haknya hamba adalah tidak diazab kalau tidak melakukan kesyirikan. Ini dalil tentang keutamaan tauhid. Selama orang bertauhid tidak akan diazab Allah. Menurut hadis ini. Dan tauhid itu jamaah, tauhid itu kunci. Tauhid itu kunci. Jadi hadis, saya ulangi, pelajaran nomor 7. Melalui hadis ini kita paham apa itu hak Allah dan apa itu hak hamba. Bahwa hak Allah adalah apa tadi? Tauhid, hanya disembah, tidak boleh disekutukan. Dan haknya hamba tidak diazab selama dia tidak menyekutukan Allah. Nah, tauhid ini kunci dari segala kebaikan. Yang pertama, tauhid ini kuncinya Islam. Orang tidak akan dikatakan Islam selamat belum mengucapkan la ilaha illallah. Ini kuncinya Islam, la ilaha illallah. Makanya Nabi mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini kunci.
Masih ingat pamannya Nabi yang merawat Nabi sejak kecil, mencintai Nabi sejak kecil, meladeni Nabi, menafkahi Nabi. Bahkan Rasulullah ketika umur 40 tahun dijadikan Rasul, dimusuhi oleh umatnya, dibelani sama pamannya ini. Tapi pamannya nggak mau masuk Islam. Siapa namanya? Man? Abu Talib. Ingat ketika Abu Talib dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah datang dan Rasulullah mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah. Ini kunci dulu, selama nggak ada ini, yang lain percuma. Yang lain percuma. Makanya ini namanya kuncinya Islam. Kuncinya Islam. Makna Nabi nggak mengatakan, paman ucapkan Allahu Akbar paman. Paman ucapkan subhanallah paman. Enggak. Paman ucapkan alhamdulillah. Enggak. Percuma semua kegiatan, percuma semua ucapan tanpa la ilaha illallah. Coba, seandainya Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah, betapa banyak pahalanya. Rasulullah mengatakan ana wa kafilul yataimi kahataini fil jannah. Aku dan orang yang mengayomi anak yatim seperti ini di surga. Ini pamannya Nabi ini ngerawat yatim dan yatimnya jadi Nabi. Apa maksudnya? Dalam tubuh Rasulullah itu ada daging yang tumbuh dari keringatnya Abu Thalib. Dia yang mencarikan nafkah dulu waktu kecil. Alaysa kadzalik? Tapi gak bermanfaat karena kuncinya gak punya. Apa kuncinya tadi? La ilaha illallah. Tauhid adalah kuncinya Islam. Dan ada ayat yang selalu Allah turunkan ke seluruh para nabi. Nabi boleh berganti, kitab suci boleh berganti. Tetapi ada ayat yang tidak pernah diganti oleh Allah. Ayat ini ada dalam Taurat, ayat ini ada dalam Injil, ayat ini ada dalam Zabur, ayat ini ada dalam Al-Quran, ayat ini ada dalam suhuf-suhuf umat-umat terdahulu. Apa ayat itu? Surat Az-Zumar 65. Antum catat. Ada ayat di dalam Al-Quran. Ayat ini dulu ada di kitab suci yang sebelumnya. Setiap para nabi Allah turunkan ayat ini kepada nabi-nabi itu. Nabi silih berganti, tapi ayat ini tidak pernah Allah ganti. Kitab suci boleh ganti setelah Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Kitab suci berganti-ganti. Tetapi ada ayat yang tidak pernah Allah ganti. Surat apa tadi? Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sungguh telah aku wahyukan atau sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan sudah diwahyukan ke nabi-nabi sebelummu. Jadi seluruh nabi dikasih ayat ini. Apa itu? La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan kesyirikan, entek amalanmu, hancur amalanmu, habis amalanmu. Nah ini makanya kunci tauhid itu. Ya betul, surat Az-Zumar 65 kan? Terus, tauhid itu selain kuncinya Islam, tauhid juga kuncinya surga. Tauhid itu kuncinya surga. Orang punya ilmu banyak, itu baru jalan ke surga. Jadi perhatikan saya, kalau kita ingin masuk surga, kita harus paham 3 hal. Yang pertama kita harus tahu jalan ke surga. Tahu jalan ke surga belum tentu bisa masuk surga. Harus tahu nomor 2. Apa nomor 2? Harus tahu pintunya surga. Tahu pintunya surga belum tentu masuk surga. Harus punya kuncinya surga. Jadi orang kalau pengen masuk surga harus paham 3 hal. Jalan ke surga, harus ngerti pintunya surga, harus punya kuncinya surga. Jalan ke surga itu apa? Bukan sholat. Jalan ke surga itu apa? Bukan amal soleh, bukan. Jalan ke surga itu ilmu. Ilmu. Sapa wong sing pengen mlebu surga kudu gelem golek ilmu. Mana dalilnya bahwa menuntut ilmu itu jalan ke surga? Hadis riwayat Imam Muslim. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman apa? Sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa mencari ilmu, keluar dari rumahnya, mencari ilmu, sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya menuju surga. Antum dari sini ke JMP, ingin beli sesuatu. Yang pertama kali antum lakukan apa? Kan harus tahu alamatnya dulu toh. Betul apa enggak? Harus tahu jalannya biar gak kesasar. Sama kalau kita ingin masuk surga harus tahu jalannya. Nah jalan ke surga itu apa? Menuntut ilmu.
Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, bacalah. Ayat yang pertama kali turun bunyinya bukan sholatlah. Lo sholat piye durung ngerti kok. Ayat yang pertama kali turun tuh bunyinya apa? Iqra, bacalah. Bukan hajilah, bukan infaklah, bukan sodakolah, bukan jihadlah. Enggak, bacalah. Nah, kalau sudah tahu jalan ke surga, ilmu tadi itu belum tentu bisa masuk. Harus tahu pintunya surga. Nah, pintunya surga itu apa? Amal soleh. Makanya ada bab royan, bab khusus untuk puasa, ada pintu khusus untuk orang sholat. Kan gitu kan? Ada pintu khusus untuk orang jihad, ada pintu khusus untuk orang yang sodako. Berarti pintunya surga apa tadi? Kesimpulannya, amal soleh. Berarti orang kalau berilmu itu tahu jalan ke surga. Kalau orang beramal soleh berarti ngerti pintunya surga. Tapi belum bisa masuk. Untuk bisa masuk butuh apa? Butuh kunci. Ilmu yang banyak itu sekedar jalan. Amal yang banyak itu sekedar pintu. Belum bisa masuk. Butuh kunci. Kuncinya apa? La ilaha illallah. Makanya nomor 2 ini, tauhid adalah kuncinya surga. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Riwayat Imam Muslim. Barang siapa mati dan dia iman bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah, dakhalal jannah, masuk surga dia. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia masuk surga. Terus nomor berapa sekarang? Nomor 3. Tauhid adalah kunci syafaat. Ini materi umumnya, faedah ke berapa tadi? Faedah hadis tadi ke berapa masih? Masih 7 ya? Sekarang masih tauhid dulu ini kan, belum nambah faedah ini. Tauhid adalah kunci syafaat. Berdasarkan hadis Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bisyafaatika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, manusia yang mana yang paling beruntung pada hari kiamat, yang paling bahagia pada hari kiamat? Kata Rasulullah, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Murni dari hatinya, tidak melakukan kesyirikan. Nomor 4, tauhid adalah kuncinya ampunan. Mana dalilnya? Surat An-Nisa 448 ya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa lain selain dosa syirik. Selama tidak melakukan syirik, diampuni Allah. Tuh. Nomor 5, tauhid kunci kemenangan, kunci keamanan. Dalilnya surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya dengan kedoliman, yaitu syirik, maka Allah beri rasa aman. Oke, kembali ke materi. Sebelum kembali ke materi, nomor 6, tauhid adalah kunci terbebas dari api neraka. Nomor 6, betul ya? Tauhid adalah kunci terbebas dari api neraka. Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah. Sesungguhnya Allah telah haramkan atas neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah, tidak melakukan kesyirikan. Kembali ke materi inti. Sekarang faedah ke berapa? Ke-8. Betul? Al-faidah ats-tsamina, istihbab idkhalis surur fi qulubil mu'minin. Istihbab idkhalis surur fi qulubil mu'minin. Dianjurkan untuk memasukkan kegembiraan di hati orang-orang yang beriman. Gimana dalilnya? Kok muncul pelajaran atau faedah seperti ini? Dianjurkan memasukkan kegembiraan di hati orang beriman. Diambil dari mana? Dari hadis tadi. Ya Taufik, Danu. Diambil dari mana? Atau yang tahu? Diambil dari ucapannya Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Ya Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan kegembiraan ini kepada orang-orang lain? Berarti pada dasarnya yang dipahami oleh Mu'adz bin Jabal, yang dipahami oleh Mu'adz bin Jabal, bukan Abdullah bin Mas'ud ya, Mu'adz bin Jabal, berarti
yang dipahami oleh para sahabat, menyampaikan kegembiraan di hati orang-orang beriman, itu berarti apa? Kebaikan. Dianjurkan. Makanya ketika mendengarkan berita baik itu, langsung spontan. Ya Rasulullah, boleh nggak saya ceritakan kabar baik ini kepada manusia? Itu menunjukkan yang dipahami oleh para sahabat adalah bahwa menyampaikan kegembiraan di hati seorang mukmin itu dianjurkan. Jelas ya? Sudah ada. Tinggal 2 lagi. Nomor 10. 9. Ya juzu takhsisu ilmin li syaksin duna syaksin. Bolehnya mengkhususkan ilmu untuk seseorang tanpa orang lain. Bolehnya mengkhususkan ilmu pada seseorang tapi tidak untuk orang lain. Boleh. Limaslahatin, jika ada maslahat. Rasulullah dalam hal ini tidak menyampaikan ke sahabat Nabi yang lain, tapi hanya menyampaikan ke siapa? Mu'adz. Termasuk di antara sahabat Nabi ada yang memiliki julukan Shahibus Sirrin Nabi, pemegang rahasia Nabi. Siapa namanya? Hudzaifah ibnul Yaman, seorang sahabat Nabi yang memegang rahasia Nabi, diberi Nabi berita-berita yang tidak disampaikan ke orang lain. Dikasih Nabi daftar nama-nama orang munafik. Nah, itu menunjukkan bolehnya mengkhususkan ilmu untuk seseorang tapi tidak untuk orang lain jika ada maslahat di dalamnya. Yang nomor 10, ya juzu kitmanul ilm lil maslahah. Bolehnya menyembunyikan ilmu jika ada kemaslahatan. Jika ada apa? Kemaslahatan. Iki neta sampai no. Misalnya, ini orang akan menyepelehkan. Misalnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, fasolli li rabbika wanhar. Solatlah untuk Tuhanmu dan menyembelihlah. Memang di sana ada qaul para ulama yang mengatakan kurban itu nggak wajib. Khilaf para ulama kan, ada yang wajib, ada yang nggak wajib. Nah, maka boleh dalam hal tertentu, nggak usah diperinci. Nah diperinci nanti malah orang, wah sunnah kok nggak apa-apa, terus nggak usah kurban nggak apa-apa. Nggak harus diperinci. Pokoknya terangkan saja bahwa kurban itu diperintah kan gitu kan. Fasolli li rabbika wanhar. Dan Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa punya duit, punya uang longgar, punya keluasan harta, kok tidak mau kurban? Kata Nabi, jangan sesekali dekati tempat sholat kami. Lah, dalam kondisi kayak gini-gini nih, ya kayak gini-gini yang disampaikan. Nggak usah yang mudah-mudahan, yang bermudah-mudahan, yang santai-santai. Jangan, nanti malah orang apa-apa meremehkan. Jadi boleh menyembunyikan ilmu jika di situ ada apa tadi? Kemaslahatan. Yang terakhir nomor 11. Hadis ini mengajarkan kepada kita qawaidu fi nashril khabar. Kaidah-kaidah penting seputar menyebarkan berita, men-share berita. Dan men-share berita atau memviralkan sesuatu, menyebarkan suatu berita harus dipahami 3 hal penting. Silakan dicatat. Pertama, khobar ini harus valid. Masdaruhu jayyid. Masdarnya harus baik. Bisa dicek validitasnya. Jadi jangan gampang nge-share berita padahal belum jelas kevalidannya. Validitasnya belum jelas. Harus benar-benar valid dulu. 1. Apakah berita yang valid bukan hoax boleh disebar? Belum tentu. Ada syarat nomor 2. Zatnya baik. Beritanya ini berita yang baik, positif. Kalau ini negatif gak usah. Misalnya ini ada tetangga berzina, itu tetangga berzina. Sama jangan ngerasain, ini gak ngerasani mas, ini bener mas aku roh dewe. Kata bener awakmu roh gak oleh. Meskipun kamu tahu bener-bener itu zina, gak boleh kamu sebarkan. Paham gak? Karena itu membuat kerusakan di tengah masyarakat. Mas saya lihat itu ada orang minuman keras. Sama ini hati-hati kalau ngomong. Enggak mas, serius ini mas. Valid saya sendiri melihatnya. Meskipun sampean valid melihatnya, enggak boleh asal share. Paham maksudnya? Berita tentang artis cerai, artis nikah, belum nikah sudah punya anak. Enggak usah di-share-share, enggak usah. Tapi kan ini fakta. Meskipun fakta, meskipun valid, jangan di-share. Karena enggak bermanfaat. Jadi yang pertama beritanya harus valid, baik. Yang kedua apa tadi? Positif. Ya kan? Tidak berita yang mengandung keburukan.
Yang nomor 3, perhatikan. Berita ini sumbernya valid. Kedua, berita ini berita baik. Apakah pasti boleh di-share? Belum tentu. Coba bayangkan. Valid, bukan hoax, pasti. Kedua, beritanya positif, baik. Tapi belum tentu boleh di-share. Karena ada syarat yang ketiga. Dampak dari berita ini harus baik. Dampak dari berita ini harus baik. Mana contohnya? Contohnya hadis ini. Saya mau tanya. Berita yang ingin di-share, disebar oleh Mu'adz bin Jabal. Ini secara kevalidan. Valid apa enggak? Valid langsung dari Rasul ini. Ya kan? Sanadnya kuat langsung dari Mu'adz bin Jabal dari Rasulullah. Bukan katanya orang, jelas valid. Kedua, ini berita positif apa enggak ini berita ini? Positif. Barang siapa yang tidak menyekutukan Allah, diampuni Allah, tidak diadab. Kan positif ini. Tetapi yang ketiga, dampaknya belum positif pada waktu itu. Iki nek diceritakan ke orang-orang, nanti banyak orang baru-baru masuk Islam ini ngeremehkan. Oh, tidak apa-apa wis. Gak usah sholat, gak usah zakat, tidak apa-apa. Sing penting gak syirik, kan gitu nanti. Karena mereka baru masuk Islam, belum waktunya. Berarti harus beritanya valid, kemudian beritanya positif, dan dampak dari berita itu harus positif. Jika tiga-tiganya terpenuhi, baru silakan di-share berita tersebut. Itu yang bisa disampaikan dalam pembahasan kali ini. Hadis yang pertama, Kitabul Arba'in fi Huquq Rabbil Alamin. Dan insya Allah pada pekan berikutnya akan kita bahas hadis yang kedua. Semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.